Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Nomor induk mahasiswa saya 1872 050083. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen keuangan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Karyadi SPD MM. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Ialah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangatlah luas. Konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Ada beberapa konsep keuangan. Yang pertama itu net income. Konsep dasar manajemen keuangan yang pertama ialah pendapatan bersih. Artinya pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Kemudian tingkat likuiditas. Konsep dasar manajemen keuangan selanjutnya, likuiditas ialah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Secara umum, likuiditas ialah daya atau kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan utang yang dimiliki. Kemudian, alokasi aset dan diversifikasi. Keduanya memiliki aspek pengelolaan risiko yang saling berkaitan, yaitu dalam alokasi aset biasanya terjadi risiko kesalahan. Seperti ini, risiko ini bisa berkurang dengan melakukan diversifikasi jenis investasi. Kemudian rasio keuangan. Sebelumnya memutuskan dan mengambil langkah penting dalam bisnis yang berhubungan dengan keuangan, sebaiknya kamu sebagai pemilik melihat dan meninjau lewat rasio keuangan terlebih dahulu. Pentingkah meninjau rasio keuangan ini? Yaitu agar langkah yang kamu ambil tidak sampai salah. Pengertian rasio keuangan ialah salah satu cara yang dilakukan dalam analisis keuangan bisnis atau perusahaan yang bermanfaat sebagai indikator perkembangan bisnis atau perusahaan tersebut. Rasio keuangan mengambil data dari laporan keuangan masing-masing periode akuntansi. Analisis rasio keuangan juga bisa digunakan oleh pemilik bisnis atau perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang datanya diambil dari laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Jika disimpulkan, tujuan dari dilakukan analisis rasio keuangan ialah yang pertama untuk dijadikan barometer dalam memproyeksikan posisi dan kondisi keuangan bisnis di masa yang akan datang. Lalu untuk mereview kondisi bisnis atau perusahaan saat ini, mulai dari permasalahan keuangan, operasional sampai dengan manajemen. Lalu untuk dijadikan alat ukur dalam efisiensi di beberapa elemen bisnis. Lalu modal kerja. Apa yang dimaksud dengan modal kerja? Yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Konsep modal kerja yang pertama itu konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Lalu yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital.
Lalu yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Lalu bagaimana dengan penggunaan modal ini? Modal kerja biasanya digunakan oleh perusahaan untuk pengeluaran sebagai berikut ini. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Lalu pembentukan dana, pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Kemudian pengeluaran pembelian bahan baku, produk, atau barang dagangan. Menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Berdasarkan sumbernya, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal yaitu modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Contohnya, kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak luar. Lalu modal eksternal. Modal ini yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapatkan dari investor, kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman, personal. Lalu biaya modal atau cost of capital ialah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham, preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu manajemen keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.